Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Silvia Trinanda Amara Putri, NPM 1775537, Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Debt Component, dan Pajak terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing, Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI. Yang pertama yaitu bab 1. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional tersebut melihat bahwa bisnis skala global memberikan kesempatan besar untuk berkembang dan juga memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan yang hanya beroperasi pada skala domestik. Dalam perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota divisi. Salah satunya adalah penjualan, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara. Menurut Astuti 2008 dalam Tesa 2015, beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi, juga pajak berganda. Sehingga optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang menyebabkan pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah X1 berpengaruh terhadap Y, yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang kedua yaitu apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang ketiga, apakah debt component berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Dan yang keempat yaitu apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Adapun tujuan dalam penelitian atau tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang kedua, mengetahui apakah mekanisme bonus juga berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang ketiga, mengetahui apakah debt component berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang keempat, mengetahui apakah pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Kerangka pemikiran dalam tugas akhir ini yaitu seperti yang digambar, profitabilitas, mekanisme bonus, debt component, dan pajak kepada Y yaitu pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat dua. Yang pertama landasan teori, yang kedua yaitu hipotesis. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu X1 profitabilitas, X2 mekanisme bonus, X3 debt component, X4 pajak, dan Y transfer pricing. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1 profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang kedua, H2 mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang ketiga, H3 debt component berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang keempat, H4 pajak berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing.
Bab 3 Metode pelaksanaan. Populasi pada tugas akhir ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2019. Teknik sampel yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah purposive sampling, yaitu metode sampel dengan menetapkan karakteristik tertentu yang berhubungan dengan variabel dalam tugas akhir ini. Jenis dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam tugas akhir ini berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan publik periode tahun 2016 sampai dengan 2019, serta data perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan tugas akhir ini dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id tahun 2016 sampai dengan 2019 atau sumber lain yang berkaitan dengan tugas akhir ini. Operasional variabel. Tugas akhir ini termasuk penelitian deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validitas teori atau pengujian aplikasi kepada teori tertentu. Ruang lingkup tugas akhir ini hanya membatasi pembahasnya pada pengujian pada pengujian besarnya pengaruh profitabilitas, bonus, debt component, dan pajak pada keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Tugas akhir ini hanya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam tugas akhir ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependen atau Y pada tugas akhir ini adalah keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Untuk variabel independen atau X, yaitu X1 profitabilitas, X2 yaitu bonus, X3 debt component, dan X4 pajak. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolineritas, yang ketiga uji heterokedastisitas, dan yang keempat yaitu uji autokorelasi. Rancangan analisis dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam tugas akhir ini menggunakan analisis regresi. Dalam tugas akhir ini menggunakan analisis regresi linier berganda apabila pengukuran ini hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu variabel independen yang diperhitungkan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jumlahnya lebih dari satu diuji dengan menggunakan SPSS. Pengujian-pengujian tersebut menggunakan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 dan plus beta 4 X4 plus E, di mana Y merupakan pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing, X1 yaitu profitabilitas, X2 yaitu bonus, X3 yaitu pajak, X4 debt component. Beta 1 sampai beta 4 merupakan slope atau koefisien estimate, dan E merupakan kesalahan residual. Uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu uji signifikansi simultan, uji T, dan uji koefisien determinasi. Namun pada penelitian ini saya hanya menggunakan 2 pengujian. Yang pertama uji T dan uji koefisien determinasi. Bab 4 hasil dan pembahasan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia populasi. Data dalam tugas akhir ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun, mulai dari tahun 2016 sampai 2019, sehingga diperoleh sebanyak 193 perusahaan. Sampel dalam tugas akhir ini menggunakan teknik yang didasarkan pada purposive sampling yang termasuk ke dalam sampel non-probabilitas atau berdasarkan tujuan. Sampel data dalam tugas akhir ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai dengan 2019, sehingga diperoleh sebanyak 12 sampel perusahaan yang telah memenuhi kriteria atau total sampel sebanyak 48 laporan keuangan yang akan diolah menggunakan SPSS versi 22.00. Yang pertama yaitu statistik deskriptif variabel. X1 menunjukkan bahwa besar persentase probabilitas perusahaan menjadi sampel tugas akhir ini berkisar antara min 7,55 hingga min 1,79. Nilai mean lebih kecil dari standar deviasi yaitu min 3,3580 lebih kecil dari 1,27905. Mekanisme bonus menghasilkan nilai minimum variabel mekanisme bonus sebesar 0,0 dan nilai maksimum 1. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besar persentase mekanisme bonus perusahaan menunjukkan berkisar antara 0 hingga 1. Nilai mean rata-rata lebih kecil dari standar deviasi. Debt component menghasilkan nilai minimum sebesar min 1,81 dan nilai maksimum 0,99. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase mekanisme bonus perusahaan yang menjadi sampel berkisar antara minus 1,81 hingga 0,99 dan nilai mean lebih kecil dari standar deviasi yaitu minus 0,1463 lebih kecil dari 0,64876. Pajak berdasarkan tabel diperoleh dari beban pajak dibagi dengan laba kena pajak menghasilkan nilai minimum variabel pajak sebesar minus 3,75 dan nilai maksimum 0,18. Menunjukkan bahwa besar persentase pajak perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara minus 3,75 hingga minus 0,18. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yaitu 1,34225 lebih kecil dari 0,59762. Transfer pricing berdasarkan tabel 3 dengan satuan desimal diperoleh dari piutang perusahaan. Menghasilkan nilai minimum variabel transfer pricing sebesar minus 5,25, nilai maksimum sebesar minus 0,04. Hasil ini menunjukkan bahwa persentase transfer pricing perusahaan yang menjadi sampel tugas akhir berkisar antara 0,525 sampai dengan minus 0,04. Nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi yaitu minus 0,25480 lebih kecil dari 1,481683.
Yang pertama, uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, setelah dilakukan transformasi dapat diperoleh hasil yaitu nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,200. Probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Selain menggunakan tabel, dapat juga menggunakan grafik histogram dan grafik normal p-plot untuk melihat residual. Berikut hasil uji normalitas dan dalam grafik histogram dan grafik normal p-plot. Dapat dilihat pada gambar, diketahui bahwa tampilan histogram dengan grafik p-plot tidak melenceng kanan atau ke kiri dan terlihat menyebar di sekitar garis diagonal yang berarti telah memenuhi uji normalitas. Ini artinya data dalam tugas akhir ini sudah terdistribusi secara normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji lainnya. Yang kedua yaitu uji multikolineritas. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa profitabilitas nilai tolerance 0,844 dan nilai FIF 1,185, mekanisme bonus dengan nilai net tolerance 0,909 dan nilai FIF 1,100, debt component dengan nilai tolerance 0,948 dan nilai FIF 1,055, pajak dengan nilai tolerance 0,86 dan nilai FIF 1,182, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolineritas karena masing-masing variabel nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai FIF kurang dari 10. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau H0 diterima, HA ditolak. Yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan tabel terlihat nilai Darwin-Watson sebesar 1,987. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson D statistik. Dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 48 dan jumlah N 4, maka di tabel Darwin-Watson akan didapatkan nilai batas atas DU adalah 1,72006 dan 4 min DU 2,2794. Pada tugas akhir ini diperoleh nilai DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, yakni 1,7206 kurang dari 1,987 kurang dari 2,2794, sehingga hasil uji autokorelasi disimpulkan bahwa data tugas akhir ini bebas dari autokorelasi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu uji analisis data. Analisis regresi linear berganda menggunakan model Y sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus beta 4x4 plus E. Berdasarkan tabel uji regresi linear berganda mendapatkan model log Y sama dengan minus 1,142 plus 0,202x1 plus 0,558x2 minus 0,155x3 plus 0,6131x4 plus E. Yang kedua yaitu uji determinasi, koefisien determinasi. Pada tabel terlihat angka koefisien dari adjust R square sebesar 0,001
13,134 atau 13,4%, yang berarti mempunyai korelasi lemah. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel transfer pricing dapat dijelaskan oleh variabel dependen berupa profitabilitas, mekanisme bonus, debt component, dan pajak, sedangkan sisanya sebesar 8,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar tugas ini. Kemudian uji statistik T. Berdasarkan tabel, terlihat hasil uji T dengan nilai signifikan sebesar 5% diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas hal ini terlihat nilai T hitung 1,135 lebih kecil dari T tabel 1,680, dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Yang kedua yaitu mekanisme bonus, terlihat dari nilai signifikan sebesar 0,214 lebih besar dari 0,05, nilai T hitung 1,260 dan T lebih kecil dari T tabel 1,680, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Yang ketiga, debt component berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini terlihat dari nilai signifikan 0,637 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung minus 0,475 lebih kecil dari T tabel 1,680. Dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Debt component tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Yang keempat, variabel pajak, nilai signifikan sebesar 0,122 lebih besar dari 0,05, nilai T hitung 1,579 lebih kecil dari T tabel 1,680, maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan model regresi nilinier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini bertolak belakangan dengan hipotesis, namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dean 2017 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang kedua yaitu mekanisme bonus tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini bertolak belakangan dengan hipotesis, namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Repgia 2017 yang menyimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Yang ketiga, debt component tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini juga bertolak belakangan dengan hipotesis, namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubab 2015 yang menyimpulkan bahwa debt component tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Yang keempat, pajak tidak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini bertolak belakangan dengan hipotesis, namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispianti 2015 yang menyimpulkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, saran yang dapat diberikan bagi perusahaan diharapkan tidak menyalahgunakan transaksi transfer pricing sehingga pendapatan yang diterima oleh negara akan lebih tinggi. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing sehingga dapat menjadi variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Penulis selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan lain sebagai sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.